Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ibu jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14. Dulu ya? Hari berapa? 13 ya? 13 ya, sudah memasuki hari ke-13. Berarti kan sebentar lagi lebaran ya. Kalau udah 13 berarti sebentar lagi lebaran berarti ya. Iya. Tinggal berapa hari lagi lebaran? Hah? Lebaran tinggal 17 hari lagi. Nggak nyampe 17, 16 hari gitu ya. Udah siapa itu lebarannya? Udah ya? Udah. Apa yang harus disiapkan? Ya, bekal-bekal Ramadan yang harus kita siapkan, bukan THR dan upahnya ngumpul ya, tapi yang harus kita perhatikan nanti pada saat Ramadan atau pada saat Lebaran ya, Ramadan itu kita harus membawa bekal yang lebih banyak amal. Nah, kalau kita sudah mendapatkan amal yang lebih banyak lagi, insya Allah kemudian Ramadan akan bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan selama bulan Ramadan akan berdampak pada 11 bulan ke depannya. Oleh karena itu, kita berdoa dalam kesempatan siang ini di majelis ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, dan Allah berikan keistiqomahan buat kita untuk selalu berada di jalan kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, suri teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah, kelak yaumul akhir diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Setiap bacaan Al-Quran yang kita baca, tentu ini akan menjadi pemberian pahala dan kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, seperti halnya pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita memasuki pada pembahasan materi yang nanti akan saya sampaikan. Kita mempunyai hafalan yang biasa, yaitu surat Al-Mudaththir. Mudaththir ya. Surat Al-Mudaththir, silakan dibuka surat Al-Mudaththirnya. Kita akan baca bersama-sama. Mudah-mudahan surat itu akan mengingatkan kepada kita hafalannya, sehingga gampang nanti di bulan Ramadan ini untuk kita terus merajah. Ada surat Al-Mudaththirnya? Surat yang ke-74 ya. Juz yang ke-29. Sudah ada? Sudah ada?
Ayat berapa? Terakhir Ibu. Kita akan baca sampai ayat 20 saja ya. Baik. Saya akan mulai dari awal, nanti Ibu bisa mengikutinya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر Sekarang Ibu baca bersama-sama, saya sebutkan ayatnya ya. Silakan dari Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ya ayyuhal muddaththir. Dua. Qum fa'anzir. Tiga. Wa rabbaka fakabbir. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh.
ya. Allahumma rahmatna bil Quran. Mudah-mudahan 20 ayat ini bisa menjadi ayat muhasabah bagi kita semuanya. Silakan terus diulang-ulang, project di rumah. Apa belum sampai 20? Insyaallah ya. Insyaallah aja dulu. Ya, siapa tahu positive thinking kita ini menjadi doa, ya, menjadi doa dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 45. Ini di materi yang akan saya sampaikan kepada ibu semuanya. Ya, silakan boleh buka surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah surat yang 2 ayat 45. Ayat ini sudah sangat dekat dengan kita, mungkin diantaranya ibu banyak yang hafal karena rasa-rasanya ayat ini sangat dekat dengan kita dan bahkan mungkin sering dibacakan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Baik, saya akan bacakan, ibu baru mengikutinya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tentang makna yang tersurat di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalimat di awalnya Allah menggunakan kalimat wasta'inu, ya, ista'in. Kalimat ini sering kita baca berulang-ulang kali, sama seperti halnya kalimat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Betul nggak? Kalimat ista'in itu ada di dalam surat Al-Fatihah ayat berapa? Coba ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina, berarti bukan, ya. Ayo coba baca Al-Fatihah bareng-bareng. Ihdinas lagi. Ayo berapa? Coba dibacakan. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Apa artinya itu? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi ista'in ini adalah artinya meminta pertolongan. Kalimat ini memberikan perintah kepada kita wasta'inu, ya, dan jadikanlah penolong untuk kalian, ya, dan jadikanlah penolong untuk kalian. Bisobri, dengan kesabaranmu, wassalat, dan begitu juga dengan salatmu. Jadi ayat ini ada dua perintah atau ada dua
pekerjaan yang akan menjadi wasilah penolong kita. Ya, wasta'inu, dan jadikanlah oleh kalian bisabri dengan sholatmu, wassalah, dan sholatmu yang bisa menyelamatkan kalian dalam kehidupanmu. Ini pengertian umumnya. Jadi ayat ini memberikan dua pekerjaan yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata sabar dan sholat itu harus menjadi penolong bagi kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, ibu pernah nggak ditolong dengan sifat sabar ibu masing-masing? Pernah nggak kesabaran ibu itu ternyata menolong ibu dari sebuah kemadrotan, dari sebuah kecelakaan, dari sebuah perilaku yang nggak baik? Pernah? Gara-gara sabar misalnya ibu, alhamdulillah kami sekali sabar, akhirnya denawan gitu. Pernah nggak? Untung sabar. Jadi kemarin ente kajibakku pinjol misalnya, tidak kajibakku bang Emo, antara sabar, untung sabar, akhirnya kita mendapatkan pertolongan. Atau untung sabar, kalau sabar jika putranya dicibit, ya, untung sabar, lantaran sabar jadi buka puasanya bisa tamat misalnya. Ada hal-hal yang karena ibu sabar kemudian itu menjadi selamat? Pernah nggak? Pernah. Nah, kalau kemudian kita sudah merasakan ada perbuatan sabar itu kemudian bisa menjadikan penyelamat bagi kehidupan kita, memang selayaknya sabar itu adalah kunci dari keselamatan kita. Ya, kunci dari keselamatan kita. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa iman dan kesabaran itu seperti satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Beliau menyebutkan bahwa sabar itu adalah setengah dari keimanan. Ya Bu ya, sabar itu adalah setengah dari keimanan. Kalau keimanan itu digambarkan dalam satu tubuh, Imam Al-Ghazali menggambarkannya bahwa sabar itu adalah kepalanya. Ya, jadi sekali lagi, sabar itu bagian dari keimanan. Kalau keimanan itu digambarkan dalam satu tubuh yang utuh, maka sabar itu adalah kepalanya. Maka kalau seseorang kehilangan kesabaran, sama seperti halnya dia kehilangan kepala di dalam tubuhnya. Yang kira-kira ada nggak orang bisa hidup tanpa kepala? Ada nggak? Nggak mungkin. Ya, kan nggak mungkin ada orang hidup tanpa kepala. Maka Jibril dia tahu. Ya, makanya tidak bisa dipisahkan antara keimanan dan kesabaran. Oleh karena itu nggak ada istilah bagi kita. Sabar itu ada batas, nggak ada batasnya sabar itu. Sabar itu adalah sampai di mana kita menjaga keimanan kita. Kapan kita harus menjaga keimanan kita? Tentu penjagaan keimanan kita
sampai matinya kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalau seseorang itu sudah nggak sabar di dunia atau kehilangan sabarnya, dia bisa dipastikan adalah orang yang mati walaupun hidup. Ya, maksudnya apa? Mungkin zombie itu adalah orang yang nggak mempunyai perasaan. Inginnya selalu berusuh, inginnya selalu instan, inginnya selalu cepet-cepet, ya, nggak sabaran. Dalam artian dia sudah kehilangan imannya. Kalau seseorang sudah kehilangan imannya, apalah artinya dia hidup? Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masya Allah, kesabaran ini menjadi penyelamat dalam kehidupan kita, menjadi penyelamat pada kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri. Jadikanlah sabar kalian itu menjadi penolong. Jadi penolong. Kenapa? Karena kalau kita nggak sabar, justru kebanyakan orang terkena musibah itu gara-gara nggak sabaran. Betul ibu ya? Orang tabrakan di jalan. Gara-gara apa? Nggak sabaran, terbukaan, ya kan? Nggak mau taat pada aturan lalu lintas, ya? Nggak sabaran, ada sedikit emosi, lawan dengan emosi. Ya. Bahkan kalau kita nggak sabar dalam mengurusi anak-anak kita, mungkin anak-anak kita akan menjadi korban kita. Ya, alhamdulillah ibu-ibu ini diberikan kesabaran yang luar biasa oleh Allah dalam hal mendidik anak. Memang lebih besar kesabarannya daripada ayah, daripada seorang bapak dalam hal mendidik anak. Makanya kalau seorang ibu sudah kehilangan kesabarannya dalam hal mendidik anak, hati-hati. Yang akan menjadi korban adalah anak. Bisa jadi anak yang rewel-rewel jajan ngambek, ciwit tandri, kan? Namanya oke anak-anak ya kan, mungkin setiap jam minta jajan, minta main, diantar kemana, ya itu tapi luar biasanya untungnya Allah memberikan kesabaran kepada kita. Kalau kita nggak sabaran dengan suami kita, mungkin juga kita sudah berpisah dengan suami kita, yang tentu dalam rumah tangga pasti aja ada apa permasalahannya, ada hal yang mungkin kita tidak sejalan dengannya. Tapi karena Allah masih menitipkan sabar dalam hati kita, alhamdulillah kita masih diberikan keutuhan dalam keluarga kita, sehingga kemudian kita bisa memahami satu sama di antaranya. Sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan suami kita lengkapi, dan kita sabar menerima kekurangannya pun begitu. Ya. Oleh karena itu kesabaran itu menjadi puncak keimanan kita. Ya, puncak keimanan kesabaran itu. Dan luar biasanya di balik kesabaran itu ibu, ya ada banyak nilai yang luar biasa yang akan kita dapatkan, yaitu keberkahan. Saya ingin bercerita tentang kisah kesabaran seorang nabi yang begitu teramat sangat sabar kesabarannya. Ada seorang nabi yang mempunyai tingkat kesabarannya di atas rata-rata para nabi yang lain. Ada yang tahu kan? Nabi yang paling sabar di antara nabi-nabi yang lain. Ada yang tahu? Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah nabi yang mempunyai tingkat kesabaran luar biasa. Nabi Ayub itu sosok nabi dan rasul. Tentu kalau berbicara tentang sosok nabi dan rasul, pasti sudah dipastikan dia adalah orang yang soleh.
Tapi bagi Nabi Ayub ternyata nggak cukup soleh. Nabi Ayub itu udah mau soleh, ganteng, ya, udah soleh, ganteng, udah ganteng, udah soleh, mahal. Coba bu, kira-kira perempuan mana yang nggak mau sama tipe laki-laki seperti ini? Berikan tipe laki-laki yang ideal di mana mama ya, di mana perempuan udah soleh, ganteng, benar, dermawan pula. Ini dermawan pula. Makanya kesempurnaannya Nabi Ayub itu membuat iri siapa? Setan. Setan iri. Iblis itu iri kepada kesolehan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Nabi Ayub, sehingga kemudian karena irinya setan kepada Nabi Ayub, setan mengganggu Nabi. Apa gangguannya? Apa godaannya? Setan menggoda Nabi Ayub melalui hartanya. Ini orang gak bisa diganggu dalam bab ibadah. Kalau udah urusan ibadah sudah gak ada yang bisa ganggu. Bahkan setan aja gak bisa ganggu. Makanya setan mencari jalan keluar supaya bisa ganggu Nabi Ayub. Kalau ibadah dia sudah mantap, sudah gak bisa diganggu. Kalau diganggu melalui hartanya. Tadi Nabi Ayub itu kaya banget. Konon katanya dalam Sirah Nabawiyah disebutkan Nabi Ayub itu adalah orang yang mempunyai aset tanah yang sangat luar biasa. Kebun sawah mungkin sekarang banyak, kontrakan mungkin dari namanya di mana-mana gitu ya. Udah gitu kemudian dia punya hewan ternak. Hewan ternaknya itu mulai dari kambing, domba, unta, sapi, itu dia memiliki ratusan ekor yang tidak dimiliki oleh orang pada zamannya. Orang terkaya. Ya. Dan inilah ternyata yang menjadi sasarannya setan untuk mengganggu Nabi. Apa yang dilakukan setan? Setan kemudian meracun hewan-hewan ternaknya Nabi Ayub. Sehingga kemudian dalam waktu singkat hewan-hewan ternak Nabi Ayub banyak yang mati. Bahkan dikatakan mati semuanya. Hewan mati semua. Udah kelihatan mati begitu. Ternyata dilihatnya Nabi Ayub masih santai aja. Nggak ada sungkan menjadi galau, gelisah, dan kecewa. Biasa aja. Dan itu membuat setan heran. Sebegitu banyaknya hewan ternak mati, dia nggak galau, nggak sedih, nggak kecewa. Ini orang memang di luar kebiasaannya manusia. Ya. Ternyata dia tetap sabar saja, biasa aja. Ibadah makin ditolong, walaupun sudah hartanya sebagian besarnya sudah hilang. Karena dianggapnya dia tidak berhasil di dalam menaklukkan Nabi Ayub dalam mematikan hewan-hewan ternaknya, setan lagi berulah. Yang sekarang dirusak adalah kebun-kebunnya, sawah-sawahnya, dirusak sama setan. Singkat cerita, sawah kebunnya tidak panen, merugi, rusak. Lagi-lagi, ternyata setan melihat Nabi Ayub masih santai aja, nggak ada duit, merasa sedih kehilangan yang sebegitu banyak. Dia tetap beribadah dan tidak ada reaksi yang berlebihan. Setan sama heran, ini orang hampir kelewat, sabar, ibadahnya masih tetap aja kenceng sama Allah. Digoda lagi, sudah digoda yang satu iman, dia bakal luntur iman.
Dia menggoda apa tuh? Yang paling dianggapnya paling akan menyakitkan kira-kira? Dia menggoda keluarganya. Setan datang pada malam, datang ke rumahnya Nabi Ayub. Kemudian malam-malam setan ngedut-ngedut. Apa itu ngedut-ngedut? Ibu paham ya ngedut-ngedut ya? Saya agak paham ya. Ngedut-ngedut tiang rumahnya, ya, ngedut-ngedut tiang rumahnya sampai kemudian rumahnya Nabi Ayub roboh. Coba bayangkan, robohnya rumah Nabi Ayub itu kemudian menimpa anak-anaknya. 12 orang anak Nabi Ayub meninggal. Coba bayangkan, kira-kira kalau kita kehilangan satu anak, bagaimana Bu perasaannya? Seperti kehilangan setengah dunia ya Bu ya, setengah nyawa anak nggak ada. Apalagi anak yang dicintai begitu sangat banyak ya, hilang semua. Ya. Itulah pekerjaan setan. Yang harus saya sampaikan Ibu, ternyata setan itu menggoda bukan hanya pada urusan non-fisik, urusan hati, urusan mata, tapi ternyata setan mempunyai banyak cara untuk mengganggu, menggoda manusia. Bahkan dia bisa mengerahkan bala tentara orang-orang mengganggu fisik manusia. Seperti halnya tadi domba diracun, kebun-kebun musnah, rumah dioyak-oyak sampai robohnya. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan setan dengan bala tentara. Dia tidak hanya menggoda hati kita, tapi dia bisa menggoda, merusak tatanan fisik dan rumah tangga. Rumah bisa hancur. Makanya hati-hati. Kalau sudah bersekutu dengan setan, setan akan melakukan banyak cara untuk menggoda kita. Hati mati meninggal 12 orang anak Nabi Ayub. Tetapi luar biasa, kehilangan anak bagi Nabi Ayub juga tidak menjadi sesuatu yang menyedihkan terlalu berlebihan. Memang manusiawi, karena Nabi Ayub juga manusia, sedihnya ada, tetapi dia tidak luput dalam kesedihannya. Dia kembali kepada Allah dan tetap berdoa kepada Allah dan tetap dia beribadah kepada Allah. Ini kemudian setan putus asa, ini orang atau apa ini? Karena setiap kali diganggu, digoda, tidak pernah hilang kesabarannya. Tidak pernah hilang kesabarannya. Akhirnya godaan iblis terhadap Nabi Ayub adalah pamungkas yang terakhir, yaitu di malam hari iblis menaburkan virus, ya, bakteri penyakit ke dalam tubuh. Maka kemudian Nabi Ayub menjadi orang yang terkena penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit. Konon katanya penyakit kulit itu dalam waktu yang singkat menyebar ke masyarakat. Karena penyakit ini menular, kemudian masyarakat merasa takut. Akhirnya Nabi Ayub diusir dari kampung halaman. Penyakit itu kalau hari ini disebut mungkin penyakit kusta. Nabi Ayub diusir dari rumahnya karena takut masyarakat terkena dampak. Akhirnya Nabi Ayub pergi keluar dari kampungnya. Tapi yang luar biasa, dalam keadaan seperti itu, dari kaya, gak ada harta, bahkan sampai penyakitan, ada orang terhebat di sisinya, yaitu istrinya, namanya
rahmat. Namanya rahmat. Rahmat ini dikisahkan seorang istri Nabi Ayub yang pastinya Nabi Ayub waktu belum sakit, nah pasti dapat ya cantik cerita rahmat. Kedua, memang dari keturunan orang kaya juga, tapi luar biasanya ketika jatuh miskin bahkan berada dalam sisi seorang suami yang berpenyakitan seperti itu, seorang istri Nabi Ayub yang bernama Rahmat, dia setia menemani suaminya. Ketika di Mesir, dia pergi, istrinya menemani. Bahkan istrinya tidak pernah takut tertular penyakit. Kemana-mana itu, sampai pada akhirnya kemudian jauh dari perkampungan, istrinya Nabi Ayub terus mendampingi, mengobati Nabi Ayub yang penyakit kulitnya sudah sampai pada sekujur tubuh. Diceritakan tidak ada sedikit pun dari anggota tubuhnya yang tidak terkena penyakit kulit kecuali bibirnya, kecuali lisannya. Oleh karena itu ketika kemudian Nabi Ayub diminta berdoa oleh istrinya, dia mengatakan, saya malu. Selama saya masih bisa berzikir kepada Allah, saya tidak akan meminta kesembuhan. Kenapa? Seorang istri Nabi Ayub yang bernama Rahmat tadi mungkin terlalu iba kasihan terhadap suaminya, karena sudah bertahun-tahun beliau mendampingi, kemudian merasa kasihan sama Nabi Ayub. Kemudian ada satu keinginan istrinya ngomong kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, engkau kan Nabi, engkau kan Rasul, cobalah berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Tapi luar biasanya Nabi Ayub menjawab, tidak wahai istri, aku malu. Bukankah Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita terlalu banyak dibandingkan sakit ini? Selama lisan masih bisa berzikir, saya tidak akan meminta kesembuhan penyakit ini sampai Allah mencabut penyakitnya dari aku. Kesabaran itulah yang kemudian membuat Nabi Ayub menjadi sangat viral, gitu ya, menjadi sangat terkenal. Karena dia tidak mau disembuhkan oleh Allah, malu. Namun suatu ketika dalam kehidupannya Nabi Ayub bersama istrinya yang hanya berdua di tempat yang tidak ada teman sama sekali karena di pengusiran tadi, istrinya Nabi Ayub, siapa namanya tadi? Rahmat, keluar rumah tanpa sepengetahuan Nabi Ayub. Keluar rumah tanpa sepengetahuan Nabi Ayub, karena dilihatnya Nabi Ayub sedang tidur. Dan keluarnya Rahmat juga adalah untuk membeli makanan ke warung, tidak cukup. Cuma karena pengasingan ya, jauh dari masyarakat yang mungkin agak lemah. Bersamaan dengan istrinya Nabi Ayub keluar, Nabi Ayub pada waktu itu sedang membutuhkan pertolongan istrinya. Maka Nabi Ayub memanggil istrinya. Dipanggil berkali-kali, ternyata tidak ada sambutan, tidak dijawab karena memang istrinya sedang tidak. Dan memang Nabi Ayub tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya terkena penyakit. Manusia berbuat apa-apa, semuanya terkena penyakit. Manusiawi, sifat manusia yang Nabi Ayub muncul. Marah terhadap istrinya yang keluar ke warung tanpa izin suami. Yang bersamaan itu suaminya butuh dia.
kemudian terucap dari lisan beliau, jika aku sembuh, aku pukul 100 kali. Itu terucap dari lisannya Nabi. Dan dari situ kemudian terbersih dalam pikirannya Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah. Saat itu juga kemudian Nabi Ayub berdoa untuk minta disembuhkan. Dan memang betul beliau adalah seorang Nabi, dia seorang Rasul. Kemudian permohonan Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah. Apa perintah Allah? Wahai Ayub, entahkan kaki ke tanah. Maka kemudian Nabi Ayub mengikuti perintah Allah, menghentakkan kakinya ke tanah, dan kemudian muncullah atau keluarlah air di dalam tanah. Maka kemudian Allah memerintahkan mandikan di air itu dan bersihkan. Mandi dibersihkan dengan air itu dan seketika bersih kaki, bersih. Kembali seperti sedia kala, karena sudah bertahun-tahun ya, Nabi Ayub sakit ya, sehingga kemudian tidak lagi jelas rupa yang awal dengan waktu sakit. Ketika sudah sembuh itu, nggak pakai sini, Rahmat datang, istrinya datang, menemui seorang laki-laki di rumah yang kaya. Dan kemudian menanyakan siapa Anda? Bukan 2 kali Nabi Ayub. Karena dianggapnya orang asing. Mungkin sangat wajar karena wajah yang tertutup sudah bertahun-tahun dengan penyakit, kemudian tiba-tiba bersih dan kembali seperti semula Asyik. Maka setelah dijelaskan oleh Nabi Ayub bahwa itu adalah dirinya, maka kemudian Rahmat istri nangis sujud kepada Nabi Ayub. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Karena Nabi Ayub tadi sudah keluar nazar. Ingat itu nazar akan mencambuk, akan memukul istrinya 100 kali. Maka kemudian itulah yang menjadi perintah Allah juga kepada Nabi Ayub untuk memukul istri. Kisah ini ada di dalam surat, di dalam Al-Quran, surat Shad ayat 40. Maka kemudian Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan ikat tali rambutnya istri sebanyak 100 helai rambut. 100 helai rambut kan dikit ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mengumpulkan ke Rahmat istri 100 kali sebagaimana ucapannya itu nazar. Maka dikumpulkan dengan penuh kasih sayang. Apa maknanya? Makna di sini nazar tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun. Nazar menjadi sesuatu hal yang wajib ditunaikan oleh seseorang. Ya, jika sesuatu terucap kemudian dikabulkan permohonannya oleh Allah, maka bentuk nazarnya wajib ditunaikan. Bentuk kesabaran ini yang ternyata membuat manusia. Setelah kemudian ditunaikan nazar, kemudian kembali dalam sebuah romantisme keluarga, ditanya kemudian Rahmat istrinya oleh Nabi Ayub, wahai istriku, sudah berapa lama saya mengira dengan kulit ini? Kata Nabi Ayub, kata istrinya dijawab, sudah 18 tahun berlalu. 18 tahun, bayangin, antosan, sakit begitu sangat parah, sudah 18.
Terus kemudian Nabi Ayub bertanya, berapa lama Allah memberikan kenikmatan? Sudah 1000 tahun. Sudah berapa? Sudah 1000 tahun. Kemudian Nabi Ayub berkata, sebetulnya aku masih menunggu karena nikmat yang Allah berikan kepada aku masih terlalu banyak dibandingkan yang sakit. Tapi luar biasa buah dari kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Ayub dan istrinya mengembalikan semua harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub sebelumnya, bahkan berkali-kali lipat. Hanya dalam hitungan beberapa tahun, ternyata anaknya Nabi Ayub yang hilang, yang wafat, 12 anak itu ternyata dalam hitungan beberapa tahun Allah gantikan yang 2 kali lipat. Jadi 24. Dalam sejarahnya diceritakan setiap lahir istrinya kembar 4. Abraham paling pakai setahun biji. Karena kita sendiri ini kembar 4. Hanya beberapa tahun anak yang tadinya hilang wafat diganti oleh Allah langsung 20 dalam waktu yang lebih sangat cepat. Kemudian hartanya anaknya yang tadinya hilang kembali lagi. Anaknya yang tadinya sudah tidak ada kembali lagi menjadi ribuan dan inilah yang kemudian ingin saya ceritakan bahwa kesabaran itu pada akhirnya akan menyelamatkan kita. Kesabaran itu akan membuahkan hasil yang indah. Maka kalau kita sedikit saja sabar, insya Allah akan indah pada akhirnya. Cuman masalahnya tidak mudah untuk menjaga kesabaran itu, harus ada pasangan yang serasi. Kadang suaminya sabar, istrinya bersabar. Bahkan justru kadang-kadang justru terjerembabnya seorang suami hilang dari kesabarannya akibat rongrongan, rengekan dari seorang istri. Bayangkan 18 tahun Nabi Ayub sakit, hanya sekali saja rahmat si istrinya Nabi Ayub meminta kepada Nabi Ayub untuk berdoa, bukan untuk minta hal yang lain, mau minta cerai, bukan. Tapi hanya minta berdoa ya, wahai suamiku, karena engkau adalah Nabi dan Rasul, pastilah Allah mengabulkannya. Hanya meminta itu, bukan meminta yang lain-lain. Dan begitu sangat luar biasa seorang istri yang bernama Rahma mendampingi Nabi Ayub. Maka kalau kita ingin selamat suami kita, jadilah kita seperti Rahma yang dicontohkan oleh seorang istrinya Nabi Ayub. Tidak terlalu banyak permintaan, tidak terlalu banyak merengek, tidak terlalu banyak mendorong suaminya untuk melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan di luar kapasitasnya. Karena banyak sekali suami hari ini terjebak pada sebuah pinjol, karena rengekan istri, ya, ada yang bahan daya gaduh, ya, rumah terus gaduh, mobil, ya. Terus banyak permintaan kepada suami Z, kemudian suami mengutarakan otaknya bagaimana caranya. Dia terhati setan tidak pernah diam. Dia selalu memanfaatkan situasi setan itu. Maka Masya Allah, kalau kita sedikit saja sabar ketika kemudian kita dihantam
musibah misalnya kesulitan dalam hal ekonomi, sabar aja sedikit, jangan tergiur dengan pinjaman-pinjaman online, jangan tergiur dengan pinjaman-pinjaman dan nyemil. Insya Allah selamat keluarga kita. Tapi kalau sedikit-sedikit kita tergiur oleh pinjaman Bank karena nggak ada syarat hari itu juga cair misalnya kan, kemudian kita menganggap itu gampang karena tidak ada sabaran ya, habis. Berapa banyak hari orang yang terjebak ke dalam ketidaksabaran sehingga kemudian mengakibatkan kemaksiatan. Dan karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah. Sesungguhnya Ramadan ini melatih kesabaran untuk kita semua. Bayangkan, kita semuanya hari ini rasanya berhasil. Dengan penuh kesabaran kita tidak makan dan tidak minum, betul ya? Padahal kita mampu makan, ibu-ibu makan. Ayo dia disebut dari mana saya sahur, ya kan? Orang disimpan di mana gitu kan? Terus suami ada tergantung. Biasa masak kira-kira di waktu tidak ada orang lain di rumah bisa makan bisa apa saja. Ketika orang lain tidak bisa melihat, tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita ada iman. Dengan keimanan itu kemudian kita menahan nafsu dan akhirnya sabar. Berapa banyak orang yang hari ini diuji oleh Allah, yang ketika ada suaminya di siang hari kemudian kita menahan emosi itu, sabar, kemudian putus, bukan sabar. Begitu banyak kita bisa menahan nafsu itu. Dan banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan dalam kesabaran kita, tidak berkata, tidak baik, tidak berbohong. Selama dalam bulan Ramadan, Masya Allah, perbuatan itu kita baik semua, betul ya? Karena kita takut banget, ada takut terkurangi pahala puasanya, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah kebaikan. Bahkan ketika ayat tetangga ngomel, ya kan? Ada sesuatu yang kayaknya dalam hati kita, sabar. Coba bayangkan, itu bisa kita lakukan ketika kita sedang puasa. Oleh karena Ramadan itu memang sejatinya adalah madrasah kesabaran, sekolah kesabaran. Dan kalau kemudian kita sukses lulus menjaga kesabaran dalam selama kita berdosa, insya Allah akan menolong kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Di tengah kesulitan pasti Allah akan datangkan kebahagiaan. Maka kuncinya adalah sabar. Sedikit saja sabar, insya Allah dia akan berubah dan Allah akan memberikan kebahagiaan. Sedikit saja sabar, insya Allah THR bakal hadir. Insya Allah ya, asal sabar. Pemain itu dari kakek bapak di masa ekosnya sabar, air belum belajar. Oke, sabar, insya Allah. Sabar. Itulah kunci. Bagaimana kita diberikan hikmah yang begitu sangat luar biasa dalam sebuah cerita Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Ternyata sabar itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Mari kita dulu pahami siapa orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, suami kita. Jauh dari sana yang mungkin melakukan anggota keluarga kita harus dididik dengan kesabaran. Ya, mendidik anak kalau tidak sabar, masya Allah seperti apa anak-anak. Ya, kalau tidak diuji kita tidak sabar, bagaimana dengan ekonomi kita? Orang yang cinta pada terus tenang kesabaran. Karena sabar sekali lagi adalah bagian dari keimanan dan tidak pernah bisa dilepaskan antara iman dan kesabaran.
hilang kesabaran seseorang berhilang keimanannya. Maka semakin seseorang naik tingkat keimanannya, tentu otomatis Allah akan meningkatkan ujiannya untuk menguji kesabaran. Oleh karena itu, mudah-mudahan tingkat keimanan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan ujian kesabaran ini bisa dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita bisa disukseskan, diluluskan dalam madrasah kesabaran ini, sehingga kemudian kita mendapatkan gelar la'allakum menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian, termasuk sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam ibadah, ya, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan yang kita tentu tidak terpengaruh kepada kemaksiatan itu, sabar pada kondisi di mana Allah benar-benar menyelamatkan. Demikian ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita, duduknya kita, ilmunya kita, dan kesabaran kita. Demikian mudah-mudahan hikmahnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, atau mau mengambil ya, tanyakan belum tutup. Ya. Ya, baik, insyaallah. Pertanyaan bagus. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan sakitnya pada usia 51. Ya, jadi tidak seumur hidup. Jadi usia Nabi diuji pada usia 51 tahun. Jadi sebelum masa Nabi sakit, dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan dakwah tadi, bahkan menjadi orang yang dermawan tadi itu ketika dalam kekayaannya dia lakukan. Ya, dia lakukan. Jadi selama 30 tahun itu dia berdakwah. Dengan hartanya, dengan ilmunya, dan dengan segala sesuatu yang dia miliki. Berarti umur Nabi Muhammad Nabi Ayub itu tidak banyak. Diceritakan umurnya Nabi Ayub itu hanya sampai 91 tahun. Ya. Jadi 51 tahun beliau sehat dengan segala kekayaan tadi. Kemudian 18 tahun dia sakit. Berarti sampai usia berapa tuh? 50, 60, 68 ya. Ya mau 70. Nah, kemudian masa kulitnya lagi sekitar 20 tahun lagi. Dia melakukan lagi begitu. Jadi dia diuji oleh Allah, dan orang kembali melihat Nabi Ayub. Setelah diuji itu dia balik lagi ke kampung halamannya. Dia balik lagi ke kampung halamannya dan diterima kemudian oleh masyarakatnya. Jadi setelah beliau sehat, beliau tidak pindah kampung, tidak pindah tempat dakwah, tapi beliau balik lagi ke kampung halamannya. Dan masyarakat menerima sangat luar biasa. Ada lagi? Level ibu, cukup? Masih lagi ya, bukan? Oke, maghrib. Cukup ya? Baik, kalau cukup, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya, bagi kita. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kesabaran Nabi Ayub. Ada motivasi yang bisa kita ambil hikmahnya dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Demikian.
mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala berlipat ganda dan mudah-mudahan umur kita sampai pada selesai Ramadan dan menjadi pertemuan lagi di Ramadan. Demikian kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.